Selamat malam, saudaraku. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani tahun 2025 ini yang pertama, dengan tetap bersama dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mari kita membuang sampah-sampah kehidupan di tahun 2024. Agar kita menjalani tahun ini dengan penuh optimis, dengan penuh sukacita, dan merasakan berkat dari Tuhan. Saudaraku, sebelum kita beristirahat di hari pertama di tahun 2025 ini, sejenak mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, agar firman yang kami renungkan di malam pertama tahun 2025 ini mampu membuat kami semakin mengandalkan Tuhan, dan kami mampu membuang sampah-sampah kehidupan kami, agar kami lebih bersuka cita di dalam menjalani hidup. Amin. Yesaya pasal 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baru sehari kita menjalani tahun 2025. Seharian ini tentu kita sudah merasakan, kita sudah mengalami suka duka kehidupan kita. Dan kita pun tidak tahu, saudaraku, apa yang bakal terjadi di hari kedua, di bulan pertama, sampai di akhir tahun 2025 ini. Saudaraku, agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, menjalani kehidupan kita dengan sukacita, menjalani kehidupan kita dengan semangat, menjalani kehidupan kita dengan lebih ringan. Ada dua hal, saudaraku, yang bisa kita lakukan di tahun 2025 ini. Yang pertama, saudaraku, mari kita fokus, mari kita mengandalkan Tuhan, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita yakin kekuatan kita terbatas dibandingkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan itu maha kuasa. Di saat kita menjalani kehidupan kita di tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, kita akan dimampukan melewati segala sesuatu dengan baik. Yang kedua, saudaraku, mari kita meninggalkan sampah-sampah kehidupan kita yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita dapatkan di tahun 2024 yang lalu. Sampah-sampah kehidupan itu bisa berupa dendam kita. Sampah-sampah kehidupan kita itu bisa berupa kekecewaan. Sampah kehidupan kita itu berupa dosa kita. Sampah kehidupan kita itu bisa berupa kegagalan yang masih kita sesali dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh bertekad untuk meninggalkan semuanya itu dan memperbaiki segala sesuatu dalam kehidupan kita, agar hidup kita bisa kita jalani dengan lebih ringan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan kepada Nabi Yesaya dalam ayat yang kita baca tadi. Ketika bangsa Israel terpuruk akan hidupnya, dengan tegas Nabi Yesaya mengatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudaraku, melalui ayat ini Nabi Yesaya kepada bangsa Israel agar mampu menjalani hidup dengan baik, menyelesaikan permasalahan dengan penuh semangat dan sukacita, ada dua hal yang ditekankan Nabi Yesaya. Yang pertama, bangsa Israel diminta untuk ingat akan firman Tuhan, sehingga dia mengatakan firman-Nya. Artinya bangsa Israel tetap diminta untuk
dekat dengan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam pergumulan hidupnya. Kemudian yang kedua, saudaraku, Nabi Yesaya menekankan agar bangsa Israel tidak mengingat-ingat yang dahulu, tidak memperhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Artinya, saudaraku, bangsa Israel diminta untuk tidak menyesali nasib, tidak mengeluh, dan juga meninggalkan sampah-sampah kehidupan mereka. Sehingga ketika bangsa Israel mengandalkan Tuhan dan bersedia meninggalkan sampah-sampah kehidupan mereka, tidak menyesali, tidak mengingat-ingat akan masa lalu yang buat mereka berat, maka bangsa Israel akan dimampukan Tuhan melewati beratnya hidup, menyelesaikan permasalahan satu persatu dengan baik, bersama dengan Tuhan, dan bersama-sama saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendoakan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Demikian juga dengan kita, saudaraku, ketika kita mau mengandalkan Tuhan di tahun 2025 ini, dan ketika kita bersedia membuang sampah-sampah kehidupan kita, maka yang pertama, kita akan mampu menjalani, menyelesaikan segala sesuatu dengan baik bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita pun akan mampu menjalani kehidupan kita di tahun 2025 ini dengan lebih ringan. Karena kita akan memiliki hati yang baru, hati yang bebas dari dendam, hati yang bebas dari kebencian, hati yang bebas dari rasa iri hati. Sehingga, saudaraku, ketika hati kita steril dari 3 hal ini, maka kita akan mampu menjalani tahun baru ini, tahun 2025 ini, dengan lebih ringan, dengan lebih bahagia, dan mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Amin. Saudaraku, di malam pertama di tahun 2025 ini, mari kita berdoa dan saling mendoakan. Tuhan, di tahun 2025 ini kami rindu untuk tetap dekat dengan Tuhan, menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami pun juga rindu ya Tuhan, tetap dekat dengan anggota keluarga kami, tetap dekat dengan orang-orang yang kami kasih, tetap dekat dengan rekan-rekan seiman kami, agar kami boleh menjalaninya bersama-sama dengan mereka. Kami juga rindu ya Tuhan, biarlah kami boleh saling memaafkan, kami boleh saling melupakan segala yang menyakitkan dalam hidup kami, agar kami boleh menjalani hidup kami dengan lebih ringan dan lebih baik. Berkati Tuhan perjalanan kami di tahun 2025 ini, agar kami sukses dalam segala hal bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat menapaki hari-hari di tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih, agar kita kuat dan bahagia. Selamat tahun baru 2025, saudaraku. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.